Halo Om, kenalin nama aku Halo, Jocelyn. Halo, Nama aku halo. Angel. Sore Om, saya Halo. Stanley. Om. Oke, Gina. saya Gracia. Ya, jadi kita itu ya Om, pinjem waktunya bentar buat wawancara untuk tugas kita. Ya, kita mulai dari pengenalan diri dari Om dulu. Jadi nama Om itu siapa dan umur Om berapa? Oke. Nama saya sering dipanggil Kiat Heng. Umur tahun ini masuk tahun umur 55. Terus sekarang Om pekerjaannya apa? Saat ini sekarang kerjanya di bidang accounting, di pembukuan accounting. Dulu pas kuliah itu ambilnya jurusan apa? S1-nya? Jurusan accounting saya. Jadi dulu awal masuk itu di ekonomi itu dia bagi menjadi 3 jurusan. Ada satu accounting, terus manajemen, yang ketiga itu adalah studi pembangunan. Jadi saya pilihnya di bidang accounting, pembukuan. Dari universitas? Medan Area, UMA, Universitas Medan Area. Terus setelah itu awal kerjanya Om jadi apa dulu sebelum menjadi akuntan di perusahaan ini? Ya, awalnya masuk itu di perusahaan ini sebenarnya sebelum masuk ke perusahaan ini saya waktu zaman kuliah itu saya sempat jadi guru, sempat ngajar. Itu ada sekitar 7 tahunan. Itu ngajar di perguruan swasta. Jadi ngajarnya SD sampai SMP. Itu ngajarnya fisika, matematika. Nah, habis itu menjelang tamat itu selesai kuliah, saya kebetulan ada kesempatan itu teman tawarin, kamu mau kerja nggak gitu? Ayo kalau you mau buat lamaran. Jadi waktu itu teman saya itu teman sama-sama ngajar, jadi guru sama-sama. Jadi kebetulan dia masuk, diterima di perusahaan itu tanya lagi, kira-kira ada teman kamu lagi yang mau kerja nggak? Nah, jadi dia calling saya, ayo kalau you mau join cepat buat lamaran. Akhirnya saya buat lamaran, pergi ke sana untuk lamar ke perusahaan itu. Itu tahun 1990. Kira-kira waktu masuknya itu diterima 15 Juni tahun 1990. Itu perusahaannya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya anak ayam. Nama perusahaannya itu mungkin cukup terkenal, itu dari Thailand punya, Charoen Pokphand. Charoen Pokphand. Jadi dia bergeraknya di bidang pembibitan ayam. Terus ini Om mau nanya, kan tadi kan itu awal kerjanya. Sekarang ceritain dong Om, dari dulu sampai sekarang itu jalan karirnya itu gimana sampai Om bisa di posisi sekarang? Tahun 1990 itu masuk kan, awal-awal kita masuk di perusahaan kan sama sekali belum tahu. Kan kepingin tahu sebenarnya accounting itu seperti apa. Apa yang kita pelajari itu kita tahu, tapi secara otak kan. Secara otak itu ada di otak, oh tahu accounting ini jurnalnya begini. Sampai nanti hasilnya laporan keuangan kan. Tapi kita belum pernah tahu secara nyatanya itu seperti apa. Nah, tahun 1990 itu begitu masuk ke sana, nggak langsung. Jadi saya sebagai staff dulu. Staff itu awalnya dikasih kerjaan itu kumpulin dokumen. Jadi semua dokumen itu, awalnya saya paling ingat itu saya disuruh kumpulin dokumen penjualan barang sampingan, by product. Jadi kebetulan di perusahaannya itu by productnya itu adalah anak ayam, telur yang nggak bisa menetas jadi anak ayam itu dijual sebagai by product. Ada telur yang jumbo yang dia punya kuning telurnya 2,
Nah itu nggak ditetaskan di mesin, karena begitu netas dia akan jadi ayam itu jadi dua kembar gitu loh. Nah ada telur-telur yang sedikit crack ya, retak, itu juga nggak masuk ke mesin untuk jadi anak ayam. Jadi itu yang dijual sebagai barang sampingan. Jadi saya waktu itu di situ mulai kumpulin dokumen itu, kumpulin secara nomor invoice ya, itu secara berurut. Habis itu buat jurnal atas penjualan barang sampingan itu. Saya paling ingat itu kumpulin setiap minggu, kumpulin, habis itu buat jurnalnya penjualan barang sampingan itu masuk sebagai penjualan other income. Nah, dijual lah, catatlah semua dokumen itu ke dalam penjualan barang sampingan. Habis itu kerja berapa tahun, ada pelan-pelan bagian satu bagian, akhirnya masuk lagi ke bidang yang lebih mendalam, yaitu verifikasi dokumen pembayaran. Nah tadi itu barang sampingan kan, ada income. Nah pada saat setelah saya udah lulus itu, udah kuasai, oke, saya belajar yang lain, yaitu masuk ke verifikasi dokumen untuk pembayaran. Itu kan di accounting kan ada namanya disbursement journal ya, jurnal pembayaran. Nah, saya mulai belajar hal baru di situ. Jadi semua tagihan yang mau dibayar, semua tagihan itu setelah dokumen itu masuk ke bagian itu, satu bagian apa yang kita sebut dengan verifikasi. Jadi itu kita cek semua dokumen yang mau dibayar itu, misalnya contohnya tagihan dari vendor, kita beli barang dari vendor supplier, barang dan diterima, kita ada buat dokumen bukti penerimaan barang, nanti invoice tagihan dari vendor itu masuk, kita cross check semua, benar nggak barang yang kita beli itu sudah kita terima belum, kita cek harganya, PO-nya segala macam itu. Setelah dicek oke, paling udah benar semua, kita buat jurnalnya. Nah itulah yang namanya jurnal pembayaran. Nah, habis dari situ, bagian kedua itu baru pelan-pelan saya naik lagi belajar tentang sales journal, bagian penjualan. Jadi semua udah pakai computerized waktu tahun 90 itu, walaupun dia punya teknologi itu gak secanggih sekarang ya. Itu waktu itu kita pakainya ada satu teknologi yang sangat sederhana lah, yang namanya itu program TEOS. Nah, tapi itu program TEOS itu sampai sekarang ada beberapa perusahaan jarang sekali, hanya sedikit perusahaan itu yang pakai. Seperti sekarang teknologi udah canggih, orang udah pakai SAP segala macam. Nah, jadi satu-satu bagian itu saya pelajari, habis itu baru ada kesempatan itu saya dipromosi. 4 tahun kemudian itu dipromosi jadi section head, chief accounting gitu, ada kepala bagian. Nah, dari situ pelan-pelan jalan sampai 2 tahun kemudian, yaitu tahun ke-6 lah itu saya dipromosi jadi manajer. Nah, sampai kerja sampai sekarang. Jadi proses accounting itu dari awal saya ikuti sampai sekarang, dan bahkan sekarang sudah nggak murni di accounting lagi. Saya udah pernah di bidang keuangan. Jadi olah duit ini. Jadi saya membawai ada finance manager, dan ada kasir, ada kolektor, ada bagian analisa account receivable. Jadi piutang. Jadi sempat saya di finance itu kira-kira ada 6 tahun. Nah, perjalanannya itu sampai terakhir 3-4 tahun terakhir ini saya ada di bidang lebih banyak ke reporting, membuat laporan-laporan untuk board of director meeting, untuk dewan direksi meeting. Nah itu laporannya itu dibuat di bagian saya. Habis itu dari laporan itu baru bisa kelihatan kinerja dari perusahaan itu, bagian-bagiannya itu bagus atau enggak, berapa profitnya, berapa EBITDA-nya, berapa gross margin-nya. Nah, kenapa ini naik, kenapa turun? Nah, itu terakhir bidangnya. Itu kira-kira dari tahun 90 perjalanan karir itu ya sampai dengan sekarang. Jadi kira-kira hampir 29 tahun. Di satu grup perusahaan
tapi pindah-pindah PT ini, PT ini, PT ini, PT ini, kira-kira hampir 30 tahun. Kira-kira itu. Kenapa Om bisa ngambil pekerjaan ini? Ya, awalnya sebelum saya sampai tamat selesai, itu kepingin tahu sebenarnya accounting itu seperti apa, kepingin tahu nyatanya seperti apa. Kalau kita ngajar kan sudah alami, jadi nyatanya accounting itu seperti apa kan kita ada gambaran. Oh, ada dokumen, alur dokumen, terus ada jurnal, klasifikasi, sampai dengan buat neraca, laporan laba rugi, sampai perubahan modal. Itu seperti apa sih di nyatanya di perusahaan. Jadi kepingin tahu. Ya pas ada kesempatan itu, teman suruh lamar, saya lamar, dan di situ saya belajar. Oh, seperti ini. Jadi kalau kita hanya tahu secara teori, nggak pernah kerja, kita nggak tahu sebenarnya seperti apa. Setelah kita kerja, jadi kita lebih tahu, lebih paham, oh accounting itu seperti begitu. Kira-kira itu. Terus Om, kan Om udah kurang lebih 29 tahun sampai 30 tahun ya Om berarti mendalami bidang accounting, financing, kayak gitu. Nah, dengan tahun selama itu ada nggak sih Om suka duka yang dijalanin selama menjalani profesi ini? Semua bidang yang kita kerjain itu pasti ada alamnya, ada suka, ada dukanya. Waktu awal-awal sukanya pada saat kita closing ya, buat pembukuan waktu saya paling terasa waktu di kepala bagian ya, Chief Accounting itu. Begitu kalau closing pembukuan, begitu closing, balance. Wah, kita udah agak senang. Wah, ini nggak perlu cari lagi ada selisih atau apa. Itu senangnya di situ. Nah, pada saat kalau kita ketemunya, aduh ini nggak balance, waduh itu susah banget itu. Aduh mesti cari lagi di mana selisihnya, cari lagi. Kenapa nggak balance? Kita telusuri lagi semua dokumen. Kenapa nggak balance-nya di mana gitu? Nah itu dukanya seperti itu. Ya suka duka pasti tetap akan ada di bidang apapun ada. Yang penting kita harus alamilah yang namanya sukanya seperti apa, dukanya seperti apa. Yang paling senang lagi pada saat udah selesai, terus ada kabar, oh kita dipromosi. Nah itu senangnya bukan main, karena dulu kita kerja di accounting, semua kepingin, oh saya harus bisa naik sebagai kepala bagian, Chief Accounting. Dulu kalau namanya Chief Accounting itu punya satu kebanggaan, oh saya kepala bagian pembukuan. Itu senang banget itu. Pada saat ada promosi ke jenjang itu, ya kita semangat banget lah, senangnya bukan main. Ya kalau dukanya banyak juga. Pada saat kadang-kadang kan accounting itu kan deadline. Kan kita nggak mungkin tutup bukunya akhir bulan tutup buku. Baru keluar tutup bukunya misalnya 3 bulan lagi. Kan jadi basi gitu loh. Ya kan? Jadi pembukuan itu maunya on time. Apalagi sekarang pakai program SAP kan. Semua real time. Pada saat hari ini udah closing, hari ini cut off selesai. Sebenarnya besok udah bisa kelihatan pembukuan itu, oh kita laba, kita atau rugi, kondisinya seperti apa, harusnya sudah bisa tahu. Nah waktu zamannya saya itu paling sebelin itu apa dukanya, data-data dari bagian lain itu nggak masuk, karena kan dulu nggak semua pakai programnya kan TEOS, bagian mesti manual. Jadi kita tunggu dokumen dari orang lain masuk ke tempat kita, nah baru kita olah lagi kan, kita cross check sebenarnya, tahu-tahu ada yang salah, ada yang nggak tepat, kita phone call lagi ke dia. Ayo, dulu nggak pakai kayak telepon seperti ini, sekarang pakai walkie-talkie, monitor gitu. Dulu kalau saya ingat itu di tempat saya itu Jaya Farm. Jaya Farm 1 itu farm 1, jadi kandang ayam itu gede banget. Jadi kita calling pakai itu walkie-talkie, habis itu jawaban dari sana itu. Kita ngomong ini ada salah segala macam. Tunggu dia kirim dokumen lagi, itu besoknya. Besok mereka perbaiki lagi, kirim lagi, kita udah habis 1-2 hari. Nah pada saat kita mau meeting, kita dikasih target
10 hari kerja, terakhir pelan-pelan jadi 8 hari, jadi 5 hari. Nah itu yang paling susah, udah mau deadline, kita belum selesai, itu paling nggak enak. Itu dukanya di situ, paling nggak senang. Kira-kira itu, jadi ya. Terus ini kan Om kan katanya sebelumnya profesinya sebagai guru Om. Iya. Nah, terus sekarang berprofesi sebagai accountant gitu misalnya. Sebenarnya profesi sebagai accountant itu emang mimpi dari dulu atau emang beralih aja Om dari profesi tadinya guru terus sekarang jadi accountant yang nggak terduga gitu? Atau emang dari awalnya Om mau jadi accountant? Iya, awalnya karena ngajar, awalnya sebenarnya sedikit apa ya, awalnya waktu saya SMA itu saya ambil IPA waktu itu. Jadi ambil IPA, kepinginnya itu mau masuk ke teknik mesin ya. Tapi waktu itu ketemu guru saya yang guru fisika, dia tanya saya kondisi keluarga saya, keuangan segala macam, saya jelasin. Saya tahun pertama setelah tamat SMA itu saya nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya gitu. Jadi akhirnya saya terjun di ngajar. Setelah setahun kemudian udah kumpulin uang, baru saya mau masuk kuliah. Jadi guru fisika saya ngomong, kamu kalau ambil teknik mesin, dia nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Dia ambil ekonomi aja lah, pokoknya dia bisa kuliahnya ambil yang malam. Kalau teknik mesin, pagi kuliah, siang mesti praktek, segala praktekum istilahnya, jadi susah. Akhirnya pikir saran dari guru fisika saya itu, akhirnya saya ambil ekonomi. Udah ekonomi, jurusannya akuntansi. Nah setelah itu saya pikir, kalau sudah saya ikuti masuk ke bidang ini, kalau saya nggak punya keinginan untuk kerja di perusahaan di bidang accounting, itu rasanya jadi sangat sayang. Artinya apa yang kita pelajari, kita nggak langsung praktek, nggak langsung tahu. Jadi keinginan itu mau sesuai apa yang kita pelajari dengan apa yang kita kerjain nanti. Kalau itu cocok, itu akan buat kita jadi tahu lebih banyak. Oke Om, terus pertanyaan dari aku nih. Kira-kira ada nggak sih saran buat fresh graduate kayak kita kan nanti lagi mau lulus nih. Kira-kira saran untuk fresh graduate kalau menjadi akuntan tuh apa Om kira-kira? Nah, yang pertama mungkin kalau punya keinginan untuk masuk ke bidang accounting, yang pertama harus betul-betul kuasai dulu. Itu basic-basicnya accounting principle ya, basicnya accounting. Setidak-tidaknya itu basic itu harus kita kuasai. Kalau itu kita tidak kuasai, mungkin nanti dalam praktek kerja, karena sekarang kan dalam kerjaan semua pakai program. Jadi kita udah nggak tahu ini kenapa bisa ke sini ya, ini kenapa bisa ke sini ya, karena udah semua pakai program. Kalau dulu, contohnya saya mau buat jurnal penjualan, itu semua dokumennya penjualan kan buka invoice, ada DO, delivery order, barang udah dikirim, ada buktinya apa yang terima, invoice tagihannya. Nah kita kumpulin itu semua, nanti ada beberapa step kita jurnal. Nah kita tahu jurnalnya debitnya OTR atas siapa, trade receivable, kreditnya adalah sales penjualan, nanti ada PPN segala macam. Itu kita kan jurnal, nanti ke depan itu semua buka invoice, datanya langsung di capture jadi jurnal. Jadi kita udah nggak paham lagi kok bisa jadi gitu ya. Jadi basic itu harus kuasai. Kalau menurut saya kuasai basic. Yang kedua, akuntan mau masuk ke bidang accounting itu harus punya ketelitian. Karena nggak bisa orang yang sembarangan, sembrono, asal catat aja. Karena kalau asal catat, itu efeknya kemana-mana. Nanti sampai satu waktu, sampai satu jenjang, apa yang kita lakukan itu salah, itu efeknya sampai ke ujung. Salah di pembukuan, di neracanya keluar ngaco, laba ruginya ngaco. Nah waktu itu ada satu
jenjang itu kita buat analisa laporan keuangan. Pada saat baru ketahuan, kita mesti perbaiki dari ujung. Iya. Jadi harus paham benar apa yang kita lakukan ini, implikasinya, efeknya itu sampai ke ujung kemana. Nah itu kalau kita tahu itu, kalau kita kuasai basicnya. Nah setidak-tidaknya kalau saran saya, basic accounting nanti setelah tamat, pelan-pelan refresh lagi akuntansi dasar sama intermediate, dua ini. Kalau advance nggak terlalu apa-apa, kecuali nanti you ada di corporate. Corporate itu bukan di operasional ya. Corporate itu merger segala macam. Nah itu waktu itu butuh advance. Ini dua buku itu aja, intermediate sama accounting dasar. Dua itu you orang kuasai. Saya pikir itu sudah oke. Oke. Karena saya itu. Oh ya. Terus saya mau nanya nih Om, kan dari tadi Om bilang kalau misalnya sekarang tuh akuntansi udah ada program-program kan. Bahkan sekarang tuh udah ada program online. Nah, menurut Om tuh gimana? Apakah profesi akuntansi ke depannya tuh bakal hilang apa enggak digantiin sama program-program itu kan? Jadinya sekarang kan bisanya otomatis, udah bukan teknik dari kitanya lagi gitu, bukan sendiri. Ya. Sekarang ada banyak istilah disrupsi ya, disrupsi. Jadi hilang satu bagian itu karena teknologi. Tapi kalau menurut saya profesi accounting ini tidak akan hilang. Tidak akan hilang sama sekali. Mungkin ada sebagian kerjaan yang dulunya lebih banyak karena manual itu akan hilang dengan ada otomatis itu jadi pakai IT ya. Jadi kalau dengan program-program canggih ini itu bagian kerjaannya itu sebagian akan hilang. Tapi tidak akan menghilangkan semua accounting itu. Karena pada akhirnya profesi accounting itu ada satu sisi itu adalah lebih banyak menganalisa efek daripada transaksi-transaksi itu terhadap laporan keuangan. Jadi nanti kalau sampai waktu itu saya waktu masuk ke jenjang manajer, waktu di posisi manajer itu udah nggak terlalu ikuti dari basic lagi jurnalnya apa enggak, tapi lebih banyak begitu keluar laporan keuangannya, misalnya laba ruginya, income statementnya, kita mulai analisa. Bulan lalu saya punya gross profit tahu? Tahu. Nah, yaitu revenue dikurangin dengan COGS, dapatlah gross profit, laba kotor. Cari presentasinya kan laba kotor dibagi dengan revenue pada marginnya. Nah, kenapa ini bulan ini tiba-tiba kalau turun misalnya? Biasanya kita gross profitnya kita ngomong 20%. Kok bulan ini tiba-tiba bisa jadi 12%? 20 ke 12 itu kan jauh banget ya. Ini apa yang terjadi? Nah, itu butuh orang untuk analisa itu. Punya ada salah jurnal nggak? Ada salah pencatatan nggak? Di mana salahnya? Itu akan dicari. Nah, pada saat tertentu, kita udah posisi yang agak lumayan, itu lebih banyak analisa di situ. Jadi orang-orang yang sense-nya itu, jika berpikirnya, saya metode pencatat segala macam itu, dia akan paham ini pasti ada sesuatu yang salah. Nah, per kilo, ini penjualan per kilo sekian. Kenapa ini tuh bulan ini bisa dia naik apa ada penjualan barang yang lebih mahal atau apa? Itu lebih banyak analisanya. Jadi analisa itu nggak bisa digantikan dengan mesin semua. Program nggak bisa, tapi dia kan keluarin angka-angka saja, tapi kita sebagai orang yang profesi accounting harus mencari itu kenapa. Nah, itu yang mungkin nggak bisa Oke, jadi untuk kedepannya profesi akuntan itu lebih ke analisa bukan buat jurnal ya Om ya? Lebih banyak ke orang-orang yang memang harus bisa menganalisa. Terus kita pengen tahu nih Om. Kenapa? Kan terakhir nanti di semester berapa kemarin kan pernah ada satu mata kuliah analisa laporan keuangan kan? Iya betul. Keuangan,
ada turnover, account receivable, betul. gitu-gitu kan. Nah itu semua untuk kita analisa laporan keuangan ini sebenarnya benar atau salah. Orang-orang akuntan eksternal audit atau akuntan publik, dia lebih banyak analisa hal-hal itu untuk menemukan sebenarnya ada fraud di mana, ada kecurangan di mana, ada kesalahan di mana. Dia karena rasio-rasio analisa, dia tahu. Iya benar. Iya. Jadi buat kita ada pertanyaan terakhir nih Om, buat Om. Jadi kan sekarang lagi ada wabah yang corona nih, COVID-19. Menurut Om gimana nih pengaruhnya ke perekonomian Indonesia, terutama buat ke akuntannya sendiri, itu gimana? Harusnya boleh nggak kasih pendapatnya? Ya, ekonomi mungkin terpengaruh. Mungkin bisa kalau dia wabahnya itu dalam jangka yang panjang sekali, mungkin efeknya bukan hanya di semua bidang itu. Semua segmen. Nah, contoh yang paling simpel sekarang sektor pariwisata itu sudah terkena. Iya benar. Turis yang mau datang udah nggak berani. Ya, kita yang mau pergian ke tempat lain udah nggak berani. Dalam negeri aja, domestik aja orang udah nggak berani ke Bali, nggak berani. Ke Jogja, Jogja ada nggak berani. Jadi otomatis ya pariwisata, travel, maskapai penerbangan itu semua akan kena imbasnya. Mulai udah ada macam. Nanti baru masuk lagi lihat bidang apa yang efeknya yang paling langsung lagi. Nah kalau udah kena langsung, dia akan kena gitu. Tapi akan ada bidang lain yang juga bagus, kayak misalnya farmasi, kan orang butuh obat segala macam, masker itu beberapa itu juga naik gitu. Jadi menurut saya accounting tidak akan terpengaruh banyak, tetap akan ada. Nah, jadi walaupun dunia pariwisata itu jatuh, mungkin orang yang kerja dia akan kena PHK bagian. Tapi kan nanti saat recovery, penyakit ini bisa diatasi, akan berkembang lagi. Jadi profesi itu hilang. Jadi nggak pengaruh lah ya akuntan terhadap corona ini. Walaupun kayak sekarang aja indeks saham kan udah turun banyak, nggak pengaruh ya? Harusnya sih nggak terpengaruh. Hanya profesinya ini nggak terpengaruh, cuman hanya perusahaan-perusahaannya aja. Paling ini kan dolar sudah sampai 15.000 berapa hari. Iya. Luar, saya sempat lihat sebentar, itu udah imbasnya itu. Tapi kalau kita punya perusahaan itu bergerak di bidang manufacture ya, produksi punya, kita impor bahan baku dari luar. Begitu kita impor, berarti kita mesti bayarnya $1 itu jadi 15.200 kan. Padahal bulan lalu baru 14.000. Berarti bahan baku yang kita jadi lebih mahal. Nah, artinya apa? Laba kita itu akan kerus gitu loh, ketarik dengan ini, labanya jadi berkurang. Nah, kalau labanya berkurang, impact-nya ke perusahaan kan, laba secara total jadi berkurang, jadi nanti ya impact-nya ya gaji nggak bisa naik banyak, mungkin promosi nggak ada. Sementara perusahaan lakuin seperti itu, dirumahkan dulu, tunggu recovery. Oke. Om, kita udah belajar banyak banget sih dari tadi Om ngomongin. Jadi kita mau bilang thank you banget nih buat Om karena udah sediain waktunya, dan kita sorry banget nggak bisa ketemu langsung kan karena kita lagi ada program yang self distancing itu kan. Ya jadinya kita nggak bisa keluar ketemu Om langsung, tapi thank you banget Om udah bersedia buat video call, buat kasih kita masukan-masukan gitu. Oke. Terima kasih banyak Om. Ya, sukses selalu Om. Ya, oke. Sukses selalu. Makasih Om. Mas, sama-sama. Ya.